Nah, kemarin kita udah bahas tentang penyakit jantung iskemik dan penyebabnya. Kali ini aku akan fokus membahas tentang cara mengatasi jantung iskemik secara alami dan makanan-makanan apa aja sih yang terbukti bagus untuk mengusir jantung iskemik. Oke, yang pertama mengadopsi pola makan sehat untuk jantung. Ada salah satu pola makan yang terbukti dapat meningkatkan kesehatan jantung, yaitu pola makan Mediterania. Di mana pola makan Mediterania ini kaya akan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan ikan berlemak tinggi asam lemak omega 3. Penelitian menunjukkan bahwa diet ini dapat mengurangi resiko penyakit jantung dengan menurunkan kadar kolesterol LDL, tekanan darah, dan peradangan. Selanjutnya, mengurangi asupan lemak jenuh dan trans. Sangat-sangat banget teman-teman untuk menghindari makanan yang tinggi lemak jenuh dan trans. Seperti daging merah berlemak, produk susu penuh lemak, dan makanan olahan. Sebaiknya fokuslah pada sumber lemak sehat seperti alpukat, kacang-kacangan, dan minyak ikan. Nah, teman-teman juga perlu mengkonsumsi makanan kaya serat, seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Ini dapat membantu menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Serat juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, yang sangat penting bagi seseorang untuk menghindari resiko penyakit diabetes. Yang kedua, aktivitas fisik dan olahraga teratur. Latihan aerobik seperti berjalan cepat, berlari, bersepeda, atau berenang dapat meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, dan memperkuat jantung. American Heart Association merekomendasikan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit aktivitas intensitas tinggi setiap minggunya. Latihan kekuatan. Membangun otot melalui latihan kekuatan juga penting untuk menjaga kesehatan jantung. Latihan ini dapat membantu menurunkan kadar lemak tubuh, mengontrol berat badan, dan meningkatkan metabolisme yang semuanya berkontribusi terhadap kesehatan jantung. Yoga dan latihan pernafasan. Nah, yoga dan latihan pernafasan dalam dapat membantu mengurangi stres, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan fleksibilitas serta fungsi jantung. Yoga juga telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan mental yang merupakan faktor penting dalam mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, mengelola stres dan kesehatan mental. Yaps, stres adalah salah satu faktor yang dapat memperburuk penyakit jantung iskemik. Meditasi dan praktek mindfulness dapat membantu mengelola stres dengan mengurangi hormon stres seperti kortisol, meningkatkan kualitas tidur, dan memperbaiki suasana hati. Dukungan sosial dan kesehatan emosional juga penting. Jadi teman-teman memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat seperti keluarga, teman, atau kelompok pendukung lain, ini dapat membantu mengurangi stres dan memberikan dukungan emosional yang baik. Yang keempat, suplemen yang mendukung kesehatan jantung. Yaps, ternyata ada banyak loh jenis suplemen yang terbukti dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung. Contohnya seperti asam lemak omega 3. Omega 3 ini ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon dan makarel, serta dalam suplemen minyak ikan. Omega 3 dapat membantu menurunkan trigliserida, mengurangi peradangan, dan menurunkan resiko aritmia yang semuanya bermanfaat untuk kesehatan jantung. Koenzim Q10 atau CoQ10. Nah, CoQ10 adalah antioksidan yang dapat membantu menghasilkan energi dalam sel dan mendukung fungsi jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplemen CoQ10 dapat membantu meningkatkan fungsi jantung pada orang dengan penyakit jantung iskemik. Magnesium. Ya, magnesium itu penting untuk fungsi otot jantung yang normal dan dapat membantu mengatur tekanan darah. Kekurangan magnesium telah dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit jantung dan suplemen itu dapat bermanfaat terutama bagi mereka yang punya defisiensi magnesium. Yang kelima, hindari kebiasaan yang merugikan. Merokok adalah salah satu faktor risiko terbesar untuk penyakit jantung iskemik. Menghentikan kebiasaan merokok dapat secara signifikan mengurangi risiko serangan jantung dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Nah, alkohol juga sama. Meskipun mengkonsumsi alkohol dalam jumlah sedang dapat memiliki efek protektif pada jantung, tapi mengkonsumsi berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan kerusakan pada jantung. Teman-teman perlu membatasi konsumsi alkohol sesuai dengan pedoman kesehatan, yaitu nggak lebih dari 1 gelas per hari untuk wanita dan 2 gelas per hari untuk pria. Yang keenam, pantau kesehatan secara rutin. Nah, teman-teman perlu melakukan pemeriksaan kesehatan reguler. Meskipun teman-teman sudah menjaga kesehatan fisik dengan baik,
putik, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memantau tekanan darah, kadar kolesterol, dan fungsi jantung. Tadi kita udah membahas secara lengkap tentang apa-apa aja tips untuk memperbaiki fungsi jantung. Sekarang aku bakal bahas tentang herbal yang bisa memperbaiki kesehatan jantung. Oke. Yang pertama, asam lemak omega 3. Ini paling tinggi sumbernya pada ikan berlemak ya. Ikan berlemak ini seperti salmon, makarel, sarden, dan tuna kaya akan asam lemak omega 3 yang punya efek antiinflamasi dan dapat menurunkan resiko aritmia serta menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Asam lemak omega 3 bisa kalian makan dalam bentuk suplemen juga. Sudah banyak yang menjual suplemen asam lemak omega 3. Yang kedua, bawang putih. Ya, aku udah pernah bikin videonya tentang manfaat bawang putih, di mana bawang putih ini mengandung senyawa alisin yang dikenal memiliki efek vasodilator, membantu melancarkan aliran darah, menurunkan tekanan darah, dan mengikis plak-plak yang ada pada pembuluh darah kita. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih secara teratur dapat menurunkan resiko aterosklerosis dan meningkatkan kesehatan jantung. Yang ketiga, teh hijau. Nah, teh hijau ini kaya akan katekin yang merupakan antioksidan kuat yang dapat membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan dan mengurangi kadar kolesterol LDL. Faktanya, konsumsi teh hijau secara teratur dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Yang keempat, kunyit. Kunyit ini mengandung kurkumin yang punya sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Kurkumin dapat membantu mengurangi peradangan dan melindungi jantung dari kerusakan. Fakta ilmiahnya, kurkumin ini dapat membantu memperbaiki fungsi endotel dan mengurangi resiko jantung iskemik. Yang kelima, buah beri. Berbagai jenis buah beri seperti blueberry, strawberry, raspberry, ini kaya akan antioksidan dan polifenol yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi peradangan. Jadi mengkonsumsi buah beri secara teratur dapat meningkatkan fungsi jantung dan mengurangi resiko serangan jantung. Yang keenam, coklat hitam. Nah, coklat hitam yang tinggi akan kakao itu mengandung flavonoid yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah. Mengkonsumsi coklat hitam secara moderate dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit kardiovaskular. Yang ketujuh, alpukat. Alpukat ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol HDL, serta kaya akan potasium yang membantu mengatur tekanan darah. Faktanya, mengkonsumsi alpukat dapat menurunkan resiko penyakit jantung dengan memperbaiki profil lemak darah. Dan yang terakhir adalah oatmeal dan biji-bijian. Nah, oatmeal, flaxseed, biji-bijian ini kaya akan asam lemak omega 3, nabati, serat, dan lignan yang semuanya berkontribusi dalam kesehatan jantung dengan menurunkan kolesterol, tekanan darah, dan peradangan. Faktanya, orang-orang yang rutin mengkonsumsi oatmeal, biji-bijian ini dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi resiko penyakit jantung kardiovaskular. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu konsultasi ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah untuk melakukan pemeriksaan secara rutin, menanyakan dan konsultasi one by one bagaimana kondisi jantung teman-teman, tips apa yang harus dilakukan, obat-obatan apa yang harus diminum, pola hidup apa yang harus dilakukan. Itu semua perlu ditanyakan agar teman-teman bisa meningkatkan kesehatan jantungnya ya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan dan ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan ya teman-teman, see you di video selanjutnya ya. Bye-bye. Bye-bye.